Ya Allah ya Rabb, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sahabat-sahabat sekalian dimuliakan Allah, terasa anak nggak enak gitu ya duduk begini, tapi di sini tapi banyak para ulama, para habaib. Insyaallah afwan ya. Ini semata-mata karena mengikuti kan Kak Duyuf kal mayit gitu. Jadi ya, tamu itu seperti mayit, duduk sini duduk sana nurut aja. Udah kenyang kasih makan habis lagi gitu. Kenyang suruh kopi habis lagi gitu aja kita ya. Jadi minta maaf, bukan maksud apa-apa, tapi ini sekedar kita ngobrol-ngobrol. Mungkin tidak suatu tausiah karena yang hadir ini para guru semua. Tapi sebagaimana MC katakan tadi, kesannya itu Masya Allah, Anda begitu turun dari mobil disambut sama teman-teman semua di hotel itu yang nggak dapat di mana-mana itu. Beda emang, Masya Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nah, ada tamu begitu. Jadi tamu juga mesti tahu diri juga sih. Jadi ada timbal balik dalam Islam. Seorang tuan rumah mesti menghormati tamu, tapi tamu tahu diri, jangan datang di ba'da subuh, jangan datang di qabla zuhur atau ba'da zuhur, dan jangan datang di ba'da isya. Ini nggak boleh, makruh gitu. Nah, jadi kalau mau datang di luar waktu-waktu itu, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya ya tahu diri juga tamu gitu ya. Makanya Anda pengen lama-lama di sini tahu diri, cuman makanya mesti rejak sekarang. Kalau kelamaan ganggu waktu antum punya keluarga dan sebagainya. Cukuplah, insyaallah nanti insyaallah lebih lama lagi insyaallah kita bisa berkunjung di banyak masjid, dan mestinya min yaumil jum'ah gitu ya. Jum'ah udah sampai di sini. Lalu kemudian Sabtu Jum'ah pada maghrib pada isya kita ada kegiatan. Lalu Sabtu subuh ada, Sabtu siang, lalu Sabtu malam, lalu Ahad subuh, Ahad zuhur, rejak gitu ya, ajib ya. Ini cuma karena ada permintaan dari Kediri, ada di Pare, dan ada Blitar. Jadi mesti mampir ke kota-kota itu. Dan Anda nggak publikasi. Akibatnya dari pagi sampai sekarang Anda sibuk minta maaf sama sohib-sohib yang ada di Malang. Ustaz kenapa nggak bilang? Ustaz kenapa nggak bilang? Ustaz kenapa nggak bilang? Terus sampai sekarang terus di Malang ini orang mau hadir. Anda bilang, ya minta maaf karena emang nggak terlalu publikasi. Karena kalau publikasi ngebludak rame-rame, besok-besok ada dipanggil Bareskrim karena Covid bagaimana? Padahal udah nggak bisa bantu padahal. Akibatnya apa? Karena udah ya kita boleh ngumpul ya, tapi 25-50% maksimum dari kapasitas gitu. Itu masih boleh. Dan kita jalankan prosedur itu. Jamaah sekalian, ada satu ayat yang kalau umpamanya anak udah letih, udah capek, ayat itu anak buka. Surat apa? Anda lupa tapinya. Fala tahinu fi ibtigha'il qaum. Al-Isra ayat berapa tuh? Sengaja nih begini. Supaya apa? Supaya coba perhatikan. Ini afwan. Ini ayat luar biasa. Luar biasa. Motivasi dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Fala tahinu fi ibtigha'il qaum. In ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Coba. Itu ayat luar biasa itu. Maknanya jangan kamu merasa letih dalam mengejar musuhmu. Jangan merasa gundah gulana, capek, putus asa dalam mengejar mereka yang memusuhi Islam. Jangan. In takunu ta'lamun, kalau kamu letih, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka tuh lebih letih, saudara. Jadi Allah ini tahu gitu apa yang terjadi pada mereka, yang demen pecah belah, yang adu domba antara kita dengan Polri, yang adu domba antara kita dengan TNI, yang adu domba antara kita dengan kita, yang adu domba antara muslim dengan muslim yang lain. Kan mereka kerja tuh. Mereka kerja.
Kan yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim. Yang tadi subuh masih berlanjut nih. Ya, endingnya di sini. Jadi mereka kan senantiasa kata Allah akan berupaya memecah belah kalian. Nggak akan pernah berhenti sampai akhir zaman. Mereka berupaya memecah belah dan memadamkan cahaya Allah. Dan kita dikasih kunci oleh Allah. In takunu ta'lamun, kalau kamu ini letih, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka tuh lebih letih, saudara. Sebagaimana kamu letih, mereka lebih letih. Kamu capek ya kata Allah. Mereka tuh lebih capek, Pak. Bahkan kalau kita kiaskan, kamu ada rasa takut ya. Demi Allah mereka lebih takut sama kita. Allahu Akbar. Mereka lebih takut, Pak. Mereka lebih takut. Kamu gelisah ya. Demi Allah mereka lebih gelisah. Kamu keluar uang ya. Demi Allah mereka ratusan miliar keluarnya. Innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Dan kita masih menang. Wa tarjuna yarjun. Kamu punya pengharapan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak punya pengharapan. Ayat lain menceritakan pengharapan mereka seperti mereka punya rumah seperti rumahnya laba-laba. Mereka gemeter nih. Ya 2024 pergantian nih. Wah, gua kemana nyantelnya nih ya? Gua kemana nyantelnya nih ya? Bagi gelisah mereka ini. Lagi gelisah, Allah lagi gelisah. Wah, gue selama ini suka maki-maki di medsos. Masih ada yang backing. Sebentar lagi gimana ya? Gitu lah. Berani nggak para pemaki-pemaki habaib itu, para pemaki-pemaki ulama itu, para pemfitnah-pemfitnah itu, para penista-penista itu sekarang jalan ke mall? Berani nggak? Nggak berani, Pak. Nggak berani. Jalan ke mall, ke mana? Naik pesawat sendiri gitu, naik kereta sendiri, mana berani. Mereka syuting pakai pakai green screen itu, pakai green screen. Mereka syuting di ruangan, ya Hanu lagi di luar. Itulah ketakutan mereka. Innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka tuh lagi takut luar biasa. Maka kita jangan kalah takut. Kalau kita takut juga berlaku lagi firman Allah, ja'al haq wa saqal batil innal batila kana zahuqa. Datang hak, yang batil pergi, kan begitu. Ini berlaku kebalikannya. Yang hak takut, yang batil berani. Yang hak diam, yang batil yang bersuara. Yang hak sembunyi, yang batil yang tampil. Yang hak mundur, yang batil yang maju. Demi Allah ini berlaku. Maka itu kita dikatakan jangan demikian. Berapa jumlah yang kecil mampu mengalahkan jumlah yang banyak. Berapa banyak demikian. Dan itu terjadi ketika Indonesia mengalami ancaman dari Inggris. 6.000 pasukan bersenjata, lengkap dengan pesawat, lengkap dengan tank, mendarat di Kenjeran dan di pantai Surabaya di mana? Tanjung Perak. Dilawan sama 300 santri bambu runcing. Subhanallah kan kejadiannya kan. Mereka lagi kumpul rame-rame dengan semua persenjataan mereka di satu gudang. Gudangnya dikepung sama santri. Luar biasa itu. 300 lawan 6.000. Dan ini cerita bukan cerita zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cerita pada zaman para sahabat. Cerita di Indonesia tanggal 1 sampai dengan 10 November tahun 1945. Coba. Ini kejadian terus. Bagaimana Ayatul Rahman fi Jihadil Afgan, Uni Soviet yang gagah perkasa dibikin malu sama Afghanistan. Coba gimana ceritanya, Pak? Ketika Afghanistan masih bersatu. Ini dia masalahnya, how to control it. Ini masalahnya, saudara. Ya, ketika Afghanistan masih bersatu dan kita mampu mengalahkan musuh itu ketika kita masih bersatu. Dan mereka tahu ini kelemahan kita. Maka dikeluarkan uang begitu banyaknya untuk memecah belah ini. Berapa banyak orang tuh yang digaji oleh mereka demi untuk menebarkan permusuhan. Demi untuk menebarkan perpecahan di antara kita. Berapa banyak coba? Mereka keluar uang beratusan miliar rupiah untuk itu.
Makanya ketika Habib Rizik datang di Petamburan, ana yang disuruh memberikan sambutan, ana kasih sambutan ayat ini. Dan ana tuding langsung kepada Anda yang sering maki-maki ulama di media sosial, sekarang tampil. Kami ingin Anda tuh mewujudkan wujud Anda. Dan datengin aja kita kalau berani. Sekarang alamatnya pun nggak ada. Anda share alamatnya, bukan sok berani, tapi Anda share alamatnya di Jakarta. Antum mau yang ke Jakarta tinggal klik, sharekan di sosial media, nggak ada masalah. Tinggal klik di Google Yayasan Haikal Hasan, sampai antum udah semua. Nggak ada sembunyi-sembunyi, datengin semua. Anda bilang begitu. Ada orang gini bilang, ente, ngomongnya ente kalau ketemu Anda congkel mata. Anda bilang, ini alamat saya. Datanglah kalau berani. Anda bilangin dia, datangnya habis asar, sepi rumah aneh. Gak datang. Bahkan Anda kasih jadwal aneh. Nih jadwal aneh, bulan ini di seluruh daerah. Silahkan Anda tunggu. Gak datang juga. Gimana coba? Kita menanti yang kayak begini. Kita menanti. Waduh, menanti banget. Jangan di sosial media dong, tampil. Maju gitu loh. Udah lama gue gak berantem, beneran sawah gitu. Lebih, ya Rob, jangan ditanya. Jadi bukan sok tahu banget, bukan sombong, bukan. Emang nggak boleh Muslim penakut tuh, nggak boleh, nggak boleh Islam penakut tuh, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita berani, wallahi Allah letakkan rasa takut di hati mereka. Ente takut, ya Allah jangan. Sa'ad bin Abi Waqqas suatu ketika tersesat di padang gurun. Antum tahu dia datang berkendaraan apa, dia tahu? Antum tahu? Singa gurun. Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis sahih Bukhari wa Muslim. Dia naik singa sampai ke perbatasan Madinah, kemudian singanya pergi lagi. Orang bingung kan? Kenapa ini? Sa'ad kok luar biasa ini. Dahsyat sekali. Apa kata Sa'ad? Cerita, aku tersesat. Onta mati, tersesat di tengah padang gurun yang luar biasa. Datang seekor singa yang luar biasa besarnya untuk menerkamku. Terus apa? Dia berdiri, aku berdiri dan menunjuk kepada singa. Hei singa, kamu makhluk Allah, saya makhluk Allah. Mari kita hormati sama-sama. Duduk tuh singa dan kemudian dinaikin, tolong antar saya pulang, dianterin sama singa. Mungkin kita belum sampai level kayak begitu. Begitu ada singa datang kita balik, ampun gitu ya. Tapi setidaknya ini sebuah cambuk. Di mana Rasulullah dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu, kenapa dia begitu? Dia sampaikan hadis Rasulullah, ana lupa itu bahasa Arabnya. Man akhsha ila Allah faj'ala yakhsha ilaihim gitu ya. Astagfirullahalazim. Takut salah, dibully lagi. Begini. Barang siapa yang hanya takut kepada Allah, niscaya Allah jadikan semua makhluk takut padanya. Gitu Pak. Beraninya keroyokan gitu kan. Jadi kalau kita hanya takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan makhluk-makhluk takut kepadanya. Minimal bukan takut deh, segen deh. Minimal segen. Ya, Anda ngundang minum kopi sama semua para penghina itu. Di DM, di Twitter, di DM Instagram, yang tahu teleponnya Anda telepon, kagak ada yang ngangkat. Anda bilang ente takut ketemu aneh, dia nggak jawab, padahal dia deliver centang biru. Anda bilang ente takut ketemu aneh, ya udah aneh datang ke rumah ente deh, ente tentuin tempatnya Anda datang, nggak jawab juga, gimana coba? Kita mau perbaikan, kita mau islah. Anda bilang Anda mau tabayun, kenapa ente maki-maki Anda terus? Ketemu di ILC, begitu ketemu bilang apaan? Ya itu kan buat rame-ramein sosial media, afwan. Ya Allah, Anda bilang, gue udah lama nggak colok mata nih, Anda bilang begitu. Gimana loh? Jadi yang sebagai penutup dari rangkaian, kalau Anda perhatikan, pertama kali Anda bawa tentang sejarah bahwa semua orang itu pasti akan ada permusuhannya dengan Islam di hati orang yang tidak suka dengan Islam. Dan ayatnya itu jelas, fi'il mudhari berlaku sekarang dan sampai yang akan datang. Siapa mereka? Ada, ya nggak boleh nunjuk, ya.
pemerintah. Enggak, jangan salah sangka Pak, pemerintah itu baik. Kalau enggak nih kita udah habis semua. Tolong antum catat. Banyak orang berkata, ini begini nih, apa perlu dipulangin ini gara-gara pemerintah. Enggak, ada pihak ketiga yang selalu jahat. Kalau pemerintah mau, bisa enggak? Bisa. Kalau TNI, polisi mau tangkap antum, bisa enggak? Bisa, enggak ada yang bisa halangin. Antum salah sen kiri aja bisa masuk penjara ente. Kecuali mama sen kiri di belok kanan enggak apa-apa ya. Gitu kan? Ditelusurin pasti ada. Pasti setiap orang ada. Kenapa dia enggak lakukan? Karena masih ada niat baik begitu. Jangan. Yang kita cari ini orang pihak ketiga yang selalu mengadu domba antara kita dengan TNI, antara kita dengan Polri, antara kita dengan pemerintah, selalu adu domba begitu. Ahsan, kita kuatkan kesatuan di antara kita jalin sampai sekuat-kuatnya hubungan baik dengan semuanya, siapapun, bahkan agama lain. Ya, Ana mendirikan sama teman-teman badan komunikasi antar agama. Ya, dari Islam, dari Kristen, dari Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu itu. Tapi pernah nggak media massa memberitakan? Enggak, yang ada wabah radikal. Gitu yang ada. Baru Ana bilang, ente bikin pilkada nggak? Bikin. Ana bikin reuni, habis dimaki-maki di sosial media. Yang lain tuh enggak, padahal kita ngomong panjang. Kita bilang mari kita sama-sama menghormati COVID-19. Kami usul untuk tidak perlu dulu atau menunda pilkada, ya, karena dikhawatirkan terjadi kerumunan massa. Ini lama, ini cerita lama ya, sebelum ditentukan ya, ini cerita ya. Dan saya juga bilang begitu, ya, kita juga berwacana untuk menunda reuni 2012 demi menghormati COVID-19. Tapi kan nggak digubris, diajak ngomong aja kagak. Nah, seterusnya. Allah alam bisawab, ini hanya sebagai penutup dari rangkaian kunjungan kami Al-Fakir di Malang. Ayat terakhir yang saya baca itu adalah mari kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah hanyalah pengharapan kepada Allah yang akan mendapatkan kemenangan. Ingat betul ayatnya, ja'al haq wa zaqal batil, datang yang hak yang batil pergi, betul ayatnya. Tapi berlaku kebalikannya juga. Kalau yang hak nggak mau tampil, yang tampil siapa? Yang batil. Kalau yang hak diam, yang batil maju. Ana melihat jalur peperangan kita itu di sosial media. Jalur perang kita di sosial media. Ya, jalur perangnya. Karena itu mesti kuasain sosial media. Apa sosial media mesti dikuasain? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan sebagainya. Lalu dimotori, dipayungin oleh cyber. Nah, Ana yang sedang membangun Cyber TV yang nanti sub-subnya itu Facebook, Twitter, Instagram semua akan kita ambil alih kemenangan itu di seluruh Indonesia. Amin. Ya, mohon doa restunya. Ana lagi jalur ke situ, dan insyaallah ini kita bukan mau fitnah, naudzubillah tsumma naudzubillah, enggak ada dalam pikiran pun, enggak terlintas. Apalagi menebarkan kabar hoaks, enggak. Hoaks itu musuh bersama. Tugas kita meredam orang-orang yang memfitnah. Hari ini Ana difitnah, katanya dicegah Banser dan Ansor untuk masuk kota Blitar. Difitnah. Padahal dikawal sama polisi. Dikawal. Dan Banser mempersilahkan, Ansor mempersilahkan. Di berita nggak boleh ceramah. Banser dicegah Ansor. Lihat nggak? Ana diminta, Ustadz itu balas, Ustadz. Balas itu. Balas tuh fitnah. Respon dong, Ustadz. Ana bilang, Ana hanya merespon manusia. Hah? Dia marah lagi. Apa tuh Ustadz ngomongnya begitu dasar gitu. Ya, Ana hanya merespon manusia. Iya kan? Ana hanya merespon. Ya, maksudnya bukan ngatain dia binatang, itu pikiran antum. Kan bisa aja mesin kan? Bisa aja robot kan? Bisa aja anonim kan? Boneka. Nah, itu dia. Ana nggak bilang dia binatang loh ya. Dan di kepala antum jangan pasang dia binatang gitu, jangan. Ana cuma lagi bilang mungkin dia robot, jadi saya hanya merespon manusia yang jelas nomor teleponnya, alamatnya semua gitu. Kalau nggak jelas ya bukan lah, jadi mungkin robot lah gitu ya. Ya, jadi Ana bilang seperti itu. Cukup Ana sampaikan aja. Ini yang saya dapat ini permohonan maaf ya dari teman-teman Banser dan Ansor dari Blitar, permohonan maaf. Ini Ana dapat.
Anda bilang jangan, nggak usah siarin, ntar jadi rame, udah biarin aja. Biarkan masyarakat yang menilai bahwa ceramah itu ada. Anda dikawal, polisinya luar biasa, kawal sampai makam Bung Karno, bahkan kawal sampai istana Gebang, bahkan akrab. Terima kasih atas semuanya, bahkan dikawal banyak orang, banyak polisi, ada banyak 0808 apa namanya? Kodim 0808 ya. 0818. Oh, itu intel luar biasa itu apalnya. Hafal semua, insyaallah. Demikian saya kesan dan yang luar biasa untuk sahabat-sahabat di Kota Malang. Masya Allah, Anda gembira sekali. Dan fadl, siapa? Anda kembalikan ke MC. Tuan rumah mau bicara juga, tuan rumah Malang itu, fadl. Gawai itu mana gawai? Baik, sebelum kita tutup, ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan oleh Ustadz Insinyur Suryansyah. Kami persilakan Ustadz. Oh, enggak diambil. Buat rekaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, atas izin Allah dan takdir Allah, hari ini saya berbahagia sekali bisa tatap muka langsung. Kalau selama ini lewat Pak Karni, LC sebagai pasangan aja ya, alhamdulillah. Yang kedua, kesan saya ialah antara fisik sama semangat beliau ini, semangatnya 100 kali lebih besar daripada fisik beliau. Ini yang kita banggakan ini. Bangga betul. Ini bulan apa? November. Doain Anda bulan Desember six pack. 2021. Insyaallah. Tapi ini benar 2021 six pack. Insyaallah. Ini Ustadz ada agenda besar kita yang jadi pikiran saya juga setiap malam dan sebagainya. Di samping ada usaha-usaha vertikal kita kepada Allah, tentunya ada usaha horizontal itu. Terutama ada satu, kalau saya buat jadi buku, satu buku. Terus yang tadi yang disampaikan sejak kemarin, barangkali saya nggak ikut di masjid mana Al-Ikhlas, itu satu buku tuh, masalah yang bully kita, fitnah kita. Kan ada doa yang di dalam surat 149 Al-Baqarah itu, Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil fasikin, macam-macam itu ya. Izin Anda rekam ucapan antum. Karena ini usul. Ini ketika saya ketemu guru di Malang luar biasa. Beliau mengusulkan untuk mengumpulkan buku. Dan insya Allah saya akan mengumpulkan semua caci maki yang dilakukan di Siregar, Ade Armando, Iya. Anak dan siapa lagi semua yang Oh, satu buku itu, satu buku sudah. Ya. yang gemar mencaci maki, Iya. Anak akan bukukan untuk umat di belakang supaya Iya. mereka tahu akhir hayatnya mencaci maki kayak apa. Iya. Mari kita saksikan bersama. Iya. Allahu Akbar. Bilang dia enggak jauh beda dengan Kamal Atatürk itu aja. Iya. Terus satu buku ialah ini masalah agenda besar Cina komunis. Cina komunis. Iya. Yang pertama, iya. Iya, PKC, iya PKC. Partai Komunis Cina, ya. PKC. Baik. Nah, jelas sudah itu, walaupun banyak yang mengatakan komunis itu abstrak, ya sama dengan iman, abstrak, memang abstrak. Tapi kan abstrak itu kan ada indikatornya. Iman itu kan ada indikatornya. Sholat, puasa, itu indikator kuatnya iman. Nah, komunis juga gitu indikatornya. Sekian banyak mengatakan anak PKI ku nggak percaya juga itu. Nah, itu kan indikator itu. Nah, komunis ini paling berbahaya sekali, Pak. Komunis Cina ini, ya. Nah, bukan saja komunis Cina, tetapi dia sekaligus komunis dan kapitalis itu, Pak. Kan ini ya Allah, saya saking nggak bisa, berkali-kali di jemaah ini saya katakan, saya nggak punya ilmu menghilang, babe. Kalau seandainya punya itu, saya terbang ke Cina, ketemu di kamarnya Xi Jinping, potong itu. Sama. Iya. Sampai saya punya kepala-kepala
semua tuh saya pasang di depan rumah saya. Kalau bapak kan cuma potong saya sini. Siapa B, siapa lengkap deh sampai. Belum ketemu ilmu menghilang ini ya. Ya, itu yang komunis nih, luar biasa. Itu juga ada derivatifnya kita di sini. Yang nomor 2, saya bilang sama teman-teman dosen, saya juga ngajar pegawai nih banyak dari Surabaya, dari mana dia lulus. Terus saya katakan sama teman dosen, apa artinya kita mengkader SDM selama ini? Kalau berturut-turutan siang malam datang dari Cina, kemana teman-teman kita yang di wisuda ini? Kemana larinya itu? Kan bertambah lagi pengangguran semacam itu. Ini kan masalah kita, Pak. Percuma muspro kita ngajar jadinya. Jadi insinyur D1, D2, D3, lain magister lain sebagainya itu. Susah. Ya itu yang nomor 2 nih, tangga kerja ini, Pak. Jadi perhatian kita. Yang nomor 3 ialah, nah ini di samping oligarki tadi kan ada kapitalis ini, Pak. Nah, yang Bapak katakan tadi itu sebenarnya kita kasihan dengan Jokowi ini. Saya pernah ketemu juga kasihan, kata Mbak Kurus, saya katakan Bapak ini kan hebat sekali memikirkan negara, kok kurus betul lah bilang gitu. Saya pernah ketemu di sini salaman gitu Pak sama beliau. Ya Allah, nah terus ini Naga 9 ini Pak, yang luar biasa artinya bagaimana dia akan membangun Indonesia ini menjadi milik dia, itulah. Lalu yang berikutnya ialah ini, yang diimpor tuh bukan saja tapi manusia juga diimpor, bukan rahasia umum lagi bahwa yang datang ini juga ada tentara nyalin sebagainya di tenaga kerja yang ada itu. Saya sering ke Cikarang Pak, dan juga pernah ceramah di Bogor dan sebagainya. Di sana saya lihat itu yang di Cikarang ini bangunan kayak gitu, siapa yang akan ngisi itu kalau bukan dia itu. Nah ini perlu kita antisipasi betul Pak ya. Ya itu. Jawabannya ya. 3. Iya. Yang barangkali itu dulu. Jawabannya 3. Simpel, sederhana jawabannya. Yang pertama, jawabannya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Selesai semua oligarki kapitalis. Mereka buat undang-undang setelah merubah undang-undang 4 kali di amandemen, yang semuanya tujuannya kepentingan untuk oligarki dan kapitalis. Begitu kembali ke UUD 45 selesai. Di mana tuh dicantumkan? Di Ijtima Ulama. Pak, kami begadang Pak bikin Ijtima Ulama dan susunannya. Bapak bisa cari di YouTube, di Facebook, Twitter, Instagram, coba cari butir-butir Ijtima Ulama. Itulah ikrar dan kesepakatan untuk memperbaiki Indonesia yang kita cintai. Nomor 1 apa Pak? Ijtima Ulama. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen. Selesai itu kapitalis semua cerita Pak. Selesai itu semua oligarki semua selesai. Sekarang enggak lagi. Kenapa? Karena telah dirubah-rubah di amandemen. Gitu. Selesai. 2, soal PKI. Kesalahan kita tunjuk hidung. Sahabat saya Ustaz Alfian Tanjung pada waktu ngomong tuh saya injak kakinya. Loh kejadiannya kan sama saya, sama Edi Mulyadi di Jogja. Edi Mulyadi, saya Alfian Tanjung. Ngomongnya ini PKI, ini PKI. Nggak kena, saya injak nggak kena gitu loh. Akhirnya mikir diambil sama Edi Mulyadi. Jadi emosionalnya beliau, akhirnya kasihan hidupnya sampai sekarang. Kenapa? Karena ditunjuk orang. Padahal nggak boleh Pak, nggak boleh. Tolong rekam satu kalimat ini, rekam di sini satu kalimat ini. Lurus. Penting soalnya. Baik teman-teman sekalian, ada hal yang selama ini kita sering salah dalam menyikapi. Kesalahan orang tua secara nggak sadar atau kita berbuat zolim melimpahkan kepada anaknya. Nggak boleh Pak, nggak ada dalam Islam begitu. Kita tahu kan ayahanda atau pamanda daripada Nabi Allah Ibrahim kan tukang bikin patung. Tapi apakah ini kesalahan ditimpakan kepada Ibrahim alaihissalam? Ya kagak gitu loh. Bukankah pamanda Rasulullah yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab itu kan pamanda Rasulullah? Lalu apakah kita apakah kita boleh berkata, ini ponakan bapak pamannya begini? Kan nggak boleh.
bisa Pak. Apa yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan adalah Ripka Ciptaning. Dia berkata, aku bangga sebagai anak PKI. Loh, sah-sah saja Pak. Dan itu tidak ada indikasi bahwa Ripka itu PKI. Beliau tuh sholat Pak. Dia muslimah Pak. Kalaupun dia nggak pakai kudung, ya nggak ada masalah karena dia belum pakai kudung gitu aja. Dan jangan merasa yang pakai kudung lebih suci dari orang-orang yang nggak pakai kudung. Beliau sholat loh Pak. Kenapa dia bangga sebagai anak PKI? Karena di zaman Pak Harto, anak PKI ditandain di KTP. Tapi dia masih bisa tembus sampai duduk di gedung DPR RI. Demi Allah saya bukan membela dia, tapi kita nggak adil memperlakukan dia. Beneran Pak. Dan andai kata, naudzubillah min dzalik, ayah kita seorang PKI, tetap kita banggakan nggak? Ada orang yang mau menghina bapaknya? Nah, pahamilah begitu. Ini yang saya bilang kadang-kadang kita nggak adil. Wallahi wabillah saya nggak pernah jumpa dia. Wallahi wabillah saya nggak kenal juga. Dan saya nggak ada hubungan apapun. Cuman saya pelajari ketika ini orang kok bener nggak nih PKI, bener nggak sampai masuk DPR? Kagak Pak. Dan dia vokal juga untuk membela rakyatnya gitu loh. Dari partainya, dari Sukabumi kalau nggak salah dia ya, Sukabumi ya. Demi Allah nih Pak, saya ngomong apa adanya supaya kita ini terbuka pikiran gitu loh. Jangan setiap orang yang berbeda dengan kita dianggap musuh, jangan. Pasti ada kebaikan yang selama ini kita nggak tahu. Maka luaskanlah ilmu pengetahuan, luaskanlah cara kita berpikir, kenalilah lebih dalam sehingga kita tahu. Sebagaimana Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam nggak pernah keluar cacian kepada Fir'aun. Sebagaimana Nabi Ibrahim nggak pernah keluar cacian kepada Namrud. Demikian pula para nabi, bahkan Rasulullah tak pernah mencaci Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena itu kita berlaku adil supaya apa? Supaya kita tidak menjadi sasaran tembak yang selalu menganggap kita ini radikal lah karena baru tahu cuma separuh. Dari pihak sana juga banyak yang tahu kita separuh. Begitu aja yang saya mau ceritakan. Jadi terima kasih masukan dari Bapak, Masya Allah. Memang komunis itu kayak kentut Pak. Nggak ada yang kentut tapi baunya ada. Apakah Anda mencium bau kentut barusan? Nah, mohon maaf, itu bukan saya gitu kan. Jadi itulah yang saya mau sampaikan. Kembali ke UUD 45 nomor induk konsekuen selesai, dan kembali kepada ijtima ulama udah lengkap di situ urutan-urutannya. Dan Bapak Salim juga ada kan dalam ijtima ulama kan. Teman-teman PKS semua ada kan, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, semuanya ada dalam ijtima ulama dan cukup mewakili. Begitu. Jadi masalah nanti ialah kita kan harus hati-hati. Ini kan masih diarsipkan. Oh iya. Nah itu yang bahaya. Itu sebabnya kita turun ke jalan. Dan alhamdulillah kemenangan di pihak kita telah dibatalkan dan diganti dengan BPIP ya, yang membuang semua poin-poin yang sudah kita nggak setujui. Artinya negara aware Pak. Positifnya negara aware. Kalau negara nggak peduli, sahkan aja RUU HIP. Tapi negara peduli. Dia hapus tuh semua. Bahkan acuan TAP MPR nomor berapa? Tahun 66 itu, tahun 25 ya, itu nomor 25 itu kan dimasukkan sebagai acuan. Artinya negara peduli, yang diarsipkan ya jangan sampai keluar lagi. Dan yang terakhir Pak, ketika kita khawatir tentara-tentara Cina maksudnya masuk kemari, nggak apa-apa Pak, mereka lagi gali kuburan di sini, mereka nggak bakal pulang lagi. Kenapa? Kita kubur di mari kalau macam-macam. Nggak ada sedikit pun rasa takut di hati kita, nggak ada. Lo mau datang 1000 pasukan kayak 2000 pasukan, badannya tegap-tegap. Kenapa? Emang kenapa tegap-tegap? Datang aja. Ntar dia akan ini senjata udah dimasukin, ini dimasukin, nggak apa-apa. Ada bocoran dari Wikileaks bocoran. Apa itu? Percakapan rahasia yang dibocorkan. Apa kata Amerika? Mengingatkan Cina, RRC, jangan macam-macam sama Indonesia. Ini bukan tempat kalian. Negara lain boleh Anda masukin. Di mana? Angola boleh Anda masukin. Di Sri Lanka boleh Anda masukin. Di mana lagi? Di Afrika banyak. Di Ethiopia boleh masukin. Tapi jangan coba-coba di Indonesia. Orang Indonesia beda. Dia tuh nggak marah, kalem. Tapi kalau udah marah, nggak ada kekuatan yang sanggup mengatasi orang Indonesia. Allahu Akbar. Nggak ada Pak. Lihat ke 98 apa yang terjadi? Lihat, nggak ada yang bisa lawan.
Ini umat Islam belum marah. Kalau umat Islam udah marah, antum nggak akan tahu rasanya bagaimana kalau umat Islam marah. Allahu Akbar. Akbar. Kayaknya anda mesti ngubah pesawat ini. Iya. Ya. Oh, terakhir. Dia udah ngasih anda gahwa, masa anda nggak kasih kesempatan? Nggak cukup. Maju. Mohon nanti sedikit dikasih pencerahan Ustadz. Ini mumpung para tokoh-tokoh di Malang ini kumpul. Nasihat Allah tentang kondisi sekarang, saya hanya mengambil sari tadi malam dan tadi subuh. Di dalam surah Al-Anfal ayat nomor 63 insyaallah. A'udzubillah Al-Anfal 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Dijawab langsung adalah ma allafta baina qulubihim. Nah, ini umat Islam barangkali kalau menurut ayat tadi hanya aku Allah lah yang mempersatukan hati. Jadi kan bukan struktur, bukan jumlah. Nah, ini mohon pencerahannya gimana? Sekiranya kata Allah, hartamu seluas bumi, kau belanjakan untuk mempersatukan hati mereka, mustahil. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Nah, penjelasannya udah di Masjid Al-Ikhlas. Anda jelaskan tidak akan pernah bisa bersatu. Jadi jangan pernah mikir bahwa kita akan bersatu, padu, menyatu. Jangan pernah berpikir. Yang ada adalah kita tidak berpecah belah. Beda dong. Beda antara tidak berpecah belah, tidak bersatu sama dengan berpecah belah beda. Yang dilarang oleh Allah jangan berpecah belah. Untuk menyatu nggak mungkin. Suami istri nggak mungkin bisa menyatu, nggak mungkin. Tapi jangan bercerai gitu kan. Hari mana nggak mau bikin di kopi. Tapi apakah itu gara-gara bercerai? Nggak boleh minum kopi, kata hari mana. Anda bilang iya, jangan minum kopi. Dalam hati, tar lo gue di warung rumah gue minum lo. Iya kan? Beda nggak pendapat? Beda. Dia kasih sama Anda di rumah itu air kelapa hijau. Itu aja yang dikasih, air jahe, kapulaga, cengkeh, kayu manis, itu yang dikasih. Kopi nggak boleh. Tapi Anda kan bertahan. Suami istrinya berbeda. Menyatulah dalam hal kopi, kagak bakal. Nggak bakal. Tapi jangan berpisah, gitu kan? Begitu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sekarang kita terjemahannya suka salah. Ukhuwah Islamiyah. Kagak bakal, Pak. Innamal tu mu'minun. Hanya orang beriman yang bisa menyatu, Pak. Itu pendapat saya. Innama tu adatul hasar. Adatul hasar itu kata yang menjitukan suatu maksud dan meniadakan maksud yang lain. Innama. Nama? Hanya sesungguhnya yang bisa menyatu itu innamal mu'minun, bukan muslimun. Al-Ankabut juga membedakan antara muslim sama mukmin. Jadi kalau sesama Islam, ukhuwah enggak bisa. Sesama mukmin, ukhuwah jadi. Kenapa? Innamal mu'minun. Innamal mu'minuna ikhwan. Fa aslihu baina akhwaikum. Itu sekurang-kurangnya pendapat saya kayak begitu. Kadang lihat dari sisi ilmu alatnya, ilmu bahasanya, begitu. Nah, persatuan dan kesatuan itu nggak akan pernah bisa jadi blend. Yang Al-Anfal 63 jadi blend nggak bisa. Tapi yang nggak boleh tetaplah menyatu. Menyatu tuh harus. Ya, karena bineka tunggal ika. Walaupun berbeda tetap satu. Seperti yang cerita tadi malam, perbedaan pendapat antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal Umar bin Khattab itu kan setan enggak mampu dekat. Kata hadis Rasulullah, "Inna syaitanu la yafiru min zili Umar." Setan itu lari ngibrit daripada Umar. Wa masalaka Umaru fajjad ila wasalaka syaitanu fajjad akhar. Tidaklah Umar berjalan di satu gang kecuali setan akan di gang yang lain, saking ngerinya. Tapi kenapa?
Dia beda pendapat sama Abu Bakar Siddiq. Apakah ini bisikan syaitan? Tidak. Apalagi Abu Bakar Siddiq, ya, yang 40 tahun setan perjalanannya untuk mendekati Abu Bakar Siddiq masih nggak bisa bergerak karena kejujuran lisannya. Ukhzur lisanak fa innaka taghlibu illa min khairin fa innaka taghlibu syaitan. Simpan lidahmu kecuali untuk yang baik, kau dapat mengalahkan syaitan. Abu Bakar Siddiq nggak mampu diganggu syaitan. Umar bin Khattab nggak mampu diganggu setan. Sama-sama nggak mampu diganggu setan, beda pendapat soal witir. Lah kalau ente amane yang sama-sama gampang dideketin setan, misal, ya, mau bersatu padu, makanya keluarkan duit 1 triliun pun untuk menyatukan kita nggak bakal bisa. Tetapi jangan berpecah belah. Hadinallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Subhanakallah bihamdi subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, pada para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz dan guru-guru kami yang ada di ruangan ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran untuk kehadirannya, khususnya lagi kepada Babe Haikal Hasan. Mudah-mudahan perjalanan lancar Habib, dan kita semua berharap kita memang sulit untuk bersatu tapi kita tidak berpecah belah. Baik, terima kasih banyak. Kita akhiri ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.